semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Dani Nurfriansyah dari Prodi Informatika kelas B. Dan hari ini saya akan membahas tentang analisis SWOT untuk diri saya sendiri. SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats ancaman. Dengan melakukan analisis ini, kita bisa lebih memahami potensi diri kita sendiri serta mencari cara terbaik untuk mengembangkan kelebihan dan mengatasi kekurangan. Saya merasa penting untuk membahas ini karena dengan memahami diri sendiri, kita bisa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan dan merencanakan masa depan. Analisis ini juga membantu kita dalam menghadapi berbagai tantangan dengan lebih siap. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, tonton sampai akhir karena saya akan menjelaskan semua aspek dengan contoh nyata dari kehidupan saya sendiri. Yuk kita mulai. Langsung ke bagian yang pertama, yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan adalah hal-hal positif yang saya miliki dan bisa saya manfaatkan untuk mencapai tujuan saya. Beberapa kekuatan saya di antara lain, yang pertama, kemampuan pemrograman. Saya memiliki keterampilan dalam HTML, PHP, CSS, dan JavaScript, serta pengalaman dalam pengembangan website dengan konsep OOP yang mungkin baru saya pelajari dalam hal magang kali ini. Ini menjadi salah satu keunggulan saya karena di era digital saat ini keahlian di bidang IT sangat dibutuhkan. Yang kedua, kerja keras dan disiplin. Saya selalu berusaha untuk menyelesaikan tugas tepat waktu dengan hasil yang maksimal. Saya percaya bahwa dengan kerja keras, hasil yang kita dapatkan akan jauh lebih memuaskan. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi. Saya senang mencari solusi baru untuk meningkatkan desain dan fitur website yang saya kembangkan. Saya selalu berusaha berpikir di luar kebiasaan agar hasil pekerjaan yang saya kerjakan bisa jauh lebih menarik dan bermanfaat bagi para pengguna. Yang keempat, kemampuan belajar cepat. Saya dapat dengan mudah memahami teknologi baru dan menerapkannya dalam pekerjaan saya. Dunia IT berkembang sangat cepat dan saya selalu berusaha untuk tetap mengikuti perkembangan agar tidak tertinggal. Dengan kekuatan ini, saya merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Namun, tentu saja tidak ada manusia yang sempurna. Namun saya sendiri, oleh karena itu, mari kita lanjutkan ke bagian kedua. Oke, selanjutnya weakness atau kelemahan. Tidak ada yang sempurna, termasuk saya. Berikut adalah beberapa kelemahan yang saya miliki atau identifikasi dalam diri saya. Yang pertama, kurang percaya diri dalam presentasi. Saya masih merasa gugup ketika berbicara di depan banyak orang. Terkadang saya merasa canggung atau takut salah bicara, terutama jika saya sedang direkam seperti sekarang. Tapi saya tahu ini adalah sesuatu yang bisa diperoleh dengan latihan dan pengalaman. Yang kedua, kurang pengalaman dan manajemen tim. Saya lebih sering bekerja secara mandiri, sehingga perlu lebih banyak pengalaman dalam kerja tim. Dalam dunia kerja, kemampuan bekerja sama sangat penting. Jadi, saya sedang berusaha meningkatkan keterampilan ini dengan cara terlibat lebih aktif dalam proyek-proyek kelompok. Yang ketiga, mudah terfokus pada hal kecil. Terkadang saya terlalu fokus pada detail sehingga hal ini baik dalam beberapa situasi, tapi bisa menjadi kendala jika saya tidak bisa mengatur waktu dengan baik.
Saya sadar bahwa kelemahan ini bisa menghambat perkembangan saya, tetapi saya tidak akan menyerah. Saya percaya bahwa dengan kesadaran dan usaha yang tepat, saya bisa mengatasinya dan menjadi lebih baik. Kita lanjut ke bagian yang ketiga. Oke, yang ketiga, opportunities atau peluang. Di sisi lain, ada banyak peluang yang bisa saya manfaatkan untuk mengembangkan diri saya. Contoh yang pertama, saya magang di Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Nganjuk. Ini adalah kesempatan emas bagi saya untuk mengasah keterampilan dan belajar dari para profesional. Saya bisa melihat langsung bagaimana dunia bekerja dan berjalan, dan menerapkan ilmu yang telah saya pelajari di Dinas Kominfo Nganjuk saat ini. Yang kedua, berkembangnya industri teknologi. Semakin banyak perusahaan dan instansi yang membutuhkan website profesional, sehingga peluang kerja di bidang ini sangat luas untuk saat ini. Ini membuat saya semakin semangat untuk terus belajar dan meningkatkan keahlian saya. Yang ketiga, akses ke sumber belajar online. Dengan adanya internet, saya bisa terus meningkatkan kemampuan saya melalui kursus online dan tutorial, misalnya di YouTube ataupun TikTok. Saya bisa belajar kapan saja dan di mana saja tanpa batasan tempat dan waktu. Saya harus bisa memanfaatkan peluang-peluang ini sebaik mungkin agar bisa berkembang jauh dan jauh lebih baik lagi. Kita lanjut yang keempat. Oke, kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu threats atau ancaman. Selain peluang yang saya sebutkan tadi, tentu ada tantangan yang harus saya hadapi. Yang pertama yaitu persaingan yang ketat. Contohnya, banyak orang yang juga ingin memiliki keterampilan serupa, sehingga saya harus terus meningkatkan kemampuan saya agar tetap kompetitif dalam dunia persaingan ini. Jika tidak terus belajar, saya bisa tertinggal dan dari pesaing lainnya. Yang kedua, perubahan teknologi yang cepat. Dunia itu terus berkembang, dan jika saya tidak terus belajar, saya bisa tertinggal. Oleh karena itu, saya harus selalu up to date dengan tren terbaru yang saat ini sedang naik-naiknya dalam dunia bisnis atau apapun itu, dan saya harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada. Yang ketiga, saya harus bisa memanajemen waktu yang efektif. Dengan banyaknya tugas dan proyek, saya harus pandai mengatur waktu agar semua pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik. Saya sedang mencoba menggunakan berbagai mode manajemen waktu agar lebih produktif dan tidak mudah atau merasa kewalahan. Dengan memahami ancaman ini, saya lebih bisa atau lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan muncul. Oke, jadi itu analisis SWOT tentang diri saya sendiri. Dengan memahami kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman yang ada, saya lebih bisa fokus dalam mengembangkan potensi diri saya sendiri dan menghadapi tantangan di masa depan. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakannya untuk mencapai tujuan kita. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi kalian untuk melakukan analisis SWOT pada diri kalian sendiri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat video-video lainnya. Jika kalian punya pengalaman atau analisis SWOT tentang diri kalian sendiri, boleh banget share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.